Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam channel dosen pendidikan. Oke. Nah, teman-teman para pengembang instrumen assessment ya, sekarang kita akan membicarakan tentang bagaimana cara mengembangkan soal berpikir kritis untuk dengan indikator dari ENIS 2011 ya. Nah, subindikator yang akan digunakan kali ini yaitu dari indikator inference ya, yaitu pada subindikator make and judge value judgment. Ini merupakan ability ke-8 ya, ability ke-8 dari subindikator inference ya. Ya subindikator ya, atau indikator saya lupa. Nah, indikator inference dengan ability ke-8 make and judge value judgment. Nah, kemarin itu kita sudah bicara tentang ability ke-7 dan ability ke-8. Yang ke-7 itu deduce and judge deduction, and terus yang ke-8 itu make and ke-7 ya. Make material inference atau induksi ya. Dan kita lanjut ke ability yang membuat dan menilai value judgment. Nah, di sini ability ini tuh masih dalam cluster inference ya, yaitu cluster 6 sampai 8. Kemarin itu 6, 7 dan 8 ya. Tapi beda gitu. Kalau ability 6 itu deduksi dan ability 7 itu induksi ya, deduksi dan induksi. Kemudian kalau 6 dan 7 itu fokusnya pada apa yang benar secara faktual. Maka ability 8 itu fokusnya pada apa yang sebaiknya dilakukan, apa yang baik, adil, tepat, atau layak. Nah, jadi ini tuh merupakan wilayah penilaian normatif, etis, dan kebijakan. Kemarin itu yang 6 itu kan lebih ke arah bagaimana logikanya ya, bagaimana premis dengan kesimpulan itu nyambung secara logis atau enggak. Tapi tidak benar secara faktual ya, belum tentu benar secara faktual, Tapi kalau yang ke-7 itu apakah kesimpulan itu nyambung dengan premisnya atau enggak. Nah, itu lebih ke arah kebenaran kalau yang ke-7. Tapi kalau yang ke-8 lebih ke arah bagaimana siswa itu bisa menilai. Jadi soal yang dibuat itu membuat siswa berpikir kritis dari sisi penilaian siswanya ya. Jadi bagaimana siswa itu bisa menilai. Contoh soalnya kayak gini. Misal seperti ini ya. Jadi kalau stimulusnya itu sekolah mempertimbangkan untuk mengganti seluruh buku cetak dengan tablet digital. Ini merupakan sebuah keputusan dari sekolah ya, ganti buku cetak dengan tablet digital. Nah, pertanyaan yang diberikan kepada siswanya itu, apakah kebijakan tersebut sebaiknya diterapkan? Sebaiknya diterapkan. Kata sebaiknya ini merupakan pertanyaan agar siswa itu menilai ya. Kemudian siswa diminta untuk jelaskan penilaian Anda dengan mempertimbangkan fakta, konsekuensi, prinsip, alternatif, dan penimbangan weighing. Nanti yang dinilai apa dari siswa? Siswa menjawab ya kan. Setelah siswa menjawab, yang kita nilai, siswa menyebutkan fakta latar belakangnya atau enggak nih. Jadi alasan buku cetak dengan tablet digital diganti dengan tablet digital itu mempertimbangkan hal itu atau tidak gitu alasannya. Dan kemudian mempertimbangkan dampaknya atau tidak, dampak positif, dampak negatif. Terus apakah siswa menjelaskan prinsipnya, Kak? Misalkan, apakah ini mensejahterakan? Apakah ini aman? Apakah ini adil? Barangkali nanti kan ada siswa yang mampu, ada yang tidak mampu gitu kan. Karena mengganti tablet digital itu artinya duit lagi, mungkin SPP naik atau lain sebagainya. Weighing, menimbang. Apa yang ditimbang? Dampaknya mungkin, resikonya mungkin, atau mungkin ada alternatif solusi lain. Nah, itu berbagai macam hal yang bisa jadi pertimbangan untuk agar siswa itu menilai apakah keputusan ini baik atau tidak. Jadi kaitannya dengan penilaian siswa terhadap stimulus yang diberikan.
Ini merupakan make and judge value judgment ya, ability ke-9 ability ke-8 yang diukur oleh instrumen Ennis ya. Oke, kita kembali ke sini. Jadi apa bedanya ability ke-6, 7 dan 8? Kalau ability ke-6 itu untuk menilai apakah kesimpulannya logis dari premis yang dibangun. Kalau ability ke-7, apakah kesimpulan itu didukung oleh bukti-bukti ya. Jadi bukti-buktinya itu memang kuat atau tidak, sehingga kesimpulan itu bisa diangkat. Nah, kalau ability ke-8 itu lebih ke arah keputusan atau penilaian, itu layak secara nilai ya. Jadi layak secara nilai atau tidak, value ya. Jadi ability ke-8 ini lebih dekat dengan pengambilan keputusan rasional. Lebih ke arah bagaimana siswa itu menilai ya, bagaimana siswa itu menilai berdasarkan berbagai pertimbangan. Oke, selanjutnya make and judge value judgment ini kalau misalnya diterjemahkan itu menjadi membuat dan menilai pertimbangan nilai. Jadi nilai itu dipertimbangkan, menilai pertimbangan nilai ya. Alternatif terjemahan yang juga sering digunakan dalam konteks akademik contohnya membuat dan mengevaluasi keputusan berbasis nilai. Bisa juga kayak gini, atau membuat dan menilai penilaian normatif ya. Kemudian membuat dan mengevaluasi keputusan yang melibatkan pertimbangan nilai. Jadi dalam konteks pendidikan dan penelitian, terjemahan yang paling aman itu biasanya kemampuan membuat dan menilai pertimbangan nilai secara rasional. Jadi pertimbangan nilai secara rasional. Jadi menilai suatu pertimbangan nilai secara rasional. Gimana ya maksudnya? Sesuatu itu teh harus ada suatu keputusan yang memiliki nilai itu dipertimbangkan, dibuat dan dinilai oleh siswa gitu. Suatu pertimbangan yang lebih ke arah bukan benar dan salah, tapi apa ini tuh baik atau enggak sih gitu maksudnya ya. Jadi bukan masalah benar dan salah gitu. Ini dia. Ability ini jadi dia berkaitan dengan situasi ketika seseorang itu harus menjawab pertanyaan. Misalnya, apa yang sebaiknya dilakukan? Kebijakan mana yang lebih baik? Apakah sesuatu itu adil, layak atau tepat? Jadi nilai ya. Jadi menilai pertimbangan nilai. Artinya jadi ini bukan sekedar benar atau salah secara fakta, tetapi menentukan baik atau buruk, layak atau tidak, seharusnya atau tidak seharusnya. Jadi contoh pernyataan yang termasuk value judgment misalkan, sekolah sebaiknya membatasi penggunaan smartphone. Nah, ini ada kata sebaiknya ya. Jadi sebaiknya ini merupakan pertimbangan nilai ya, keputusan yang memiliki nilai. Sebaiknya membatasi. Eksperimen pada hewan tidak etis. Jadi ada unsur etisnya, ini berarti kan lebih ke arah nilai ya. Energi nuklir sebaiknya itu merupakan pertimbangan nilai, judgment yang memiliki value. Sebaiknya digunakan sebagai sumber energi masa depan. Jadi anak itu diminta untuk menilai atau menilai pertimbangan nilai gitu. Jadi ini tuh merupakan suatu pertimbangan, maksudnya suatu judgment ya. Suatu judgment yang memiliki nilai, sebaiknya digunakan value judgment. Dan anak apa yang diminta? Yang diminta itu adalah make and membuat dan menilai value judgment. Membuat dan menilai value judgment, pertimbangan nilai ya. Jadi anak diminta untuk membuat dan menilai. Apa value judgmentnya? Sekolah sebaiknya membatasi ya. Kemudian eksperimen pada hewan tidak etis. Suatu judgment nilai ya, value judgment. Nah, jadi semua ini bukan hanya fakta tetapi penilaian berdasarkan nilai dan pertimbangan.
Nah, kita lanjut. Jadi ada beberapa unsur yang dipertimbangkan dalam value judgment ini. Misalkan fakta latar belakang. Jadi ada beberapa fakta latar belakang itu merupakan uh, sesuatu yang perlu dipertimbangkan. Fakta latar belakangnya apa nih? Sehingga value judgment ini atau keputusan yang memiliki nilai ini muncul gitu. Terus misalkan ini katanya kan, oh nggak boleh nih buang uh, plastik itu sebaiknya jangan dibuang ke laut. Nah misalkan ya, nah itu apa nih sebenarnya latar belakangnya sampai muncul value judgment sampah nggak boleh dibuang ke lautan gitu, sampah plastik ya. Dan kemudian kita pun value judgment itu harus mempertimbangkan dampaknya juga. Gimana nih jika misalkan ya value judgment sekolah melarang menggunakan smartphone. Dampak positifnya apa, dampak negatifnya apa. Kemudian value judgment berikutnya yaitu prinsip atau nilai yang digunakan. Alternatif pilihan, barangkali ada alternatif pilihan yang lain. Kemudian penimbangan atau weighing ya. Kita bahas satu persatu. Fakta latar belakang. Jadi keputusan tidak boleh hanya berdasarkan opini, judgment ya. Judgment itu tidak boleh hanya berdasarkan opini. Opini, pendapat ya. Jika ingin melarang plastik, contoh nih, jika ingin melarang plastik perlu memahami fakta tentang dampak plastik terhadap lingkungan. Value judgmentnya misalkan masyarakat itu tidak boleh membuang plastik ke lautan misalkan. Nah, nanti anak-anak diminta untuk bisa memahami fakta di balik plastik yang terbuang ke laut. Berarti kan anak-anak itu benar nggak nih? Sebenarnya kan beberapa misalkan nelayan itu akan sangat memudahkan itu untuk membuang plastik ke lautan, itu kan sangat mudah gitu ya. Jadi membuat pekerjaan itu jadi ringan. Tapi baik atau tidak sih, anak itu harus paham fakta tentang dampak plastik terhadap lingkungan itu seperti apa. Sehingga yang terjadi adalah mereka menilai suatu keputusan untuk tidak membuang sampah plastik ke lautan itu menjadi kuat gitu ya. Nah, itu pertimbangan fakta latar belakang. Kemudian anak juga apa dampak dari keputusan tersebut, konsekuensi ini namanya. Jadi suatu value judgment harus mempertimbangkan gimana nih konsekuensinya. Misal jika sekolah melarang penggunaan smartphone, anak harus diminta untuk menganalisis apa dampak positifnya, apa dampak negatifnya. Karena melarang menggunakan smartphone bukan hanya positif tapi negatifnya pun ada. Misalkan dampak positifnya, fokus belajar jadi meningkat karena anak-anak tidak menggunakan smartphone ya. Tapi dampak negatifnya, akses informasi jadi kurang. Itu kan berarti si malakama gitu ya. Ada sesuatu yang kalau ambil ini ternyata yang situ nggak dapet gitu. Kalau ambil situ yang sini nggak dapet gitu. Jadi bukan jawabannya itu seakan-akan bisa lebih dari satu. Bisa melarang smartphone, bisa juga tidak mempersilahkan atau mengizinkan menggunakan smartphone. Artinya anak harus diminta untuk menilai ini mana yang baik nih. Jadi harus mempertimbangkan gimana dampak positifnya, gimana dampak negatifnya, dan inilah pertimbangan tentang konsekuensi ya. Sebelumnya tentang fakta latar belakang yang harus dipertimbangkan, kemudian yang berikutnya yaitu tentang konsekuensi. Nah, berikutnya yang harus dipertimbangkan apa? Prinsip atau nilai yang digunakan. Stimulus yang diberikan gitu ya, value judgment yang diberikan, yang diangkat itu harus, siswa itu harus bisa melihat bagaimana keadilan, prinsip keadilannya seperti apa, prinsip kesejahteraannya seperti apa, prinsip keamanan, keberlanjutan lingkungannya seperti apa. Misalkan untuk melarang penggunaan smartphone gitu ya di sekolah, maka adil nggak nih untuk anak-anak yang memiliki smartphone? Adil nggak nih untuk anak-anak yang memang tidak mampu gitu untuk membeli smartphone gitu ya? Kesejahteraan, bagaimana prinsip kesejahteraannya?
dalam tidak menggunakan smartphone. Ini bisa membuat sejahtera atau enggak nih larangan menggunakan smartphone. Barangkali nanti ada faktor insecure dari anak-anak. Oh, jadi sejahtera apa hubungannya ya? Jadi coba. Ini harus cari contoh kasus lain. Apa pertimbangan kesejahteraan untuk ya seperti itulah. Terus faktor keamanan seperti apa? Misal suatu sekolah diminta untuk membawa tablet gitu ya, membawa tablet ke sekolah karena bisa memudahkan anak-anak untuk belajar misalkan ya. Faktor keamanannya gimana? Itu kan harus dipertimbangkan juga karena anak itu bawa tablet dari rumah ke sekolah. Ini kan anak SD, bahaya juga. Nah, ini ada juga yang orang tua yang udahlah percaya aja, itu tablet kan disimpan di tas gitu kan. Nah, itu harus mempertimbangkan hal-hal seperti itu, nilai ya. Terus tablet nih, sebaiknya sekolah mempertimbangkan sebaiknya anak-anak membawa tablet ke sekolah. Keberlanjutan untuk lingkungannya seperti apa? Nah, keberlanjutan untuk lingkungan itu misal tablet kaitannya dengan lingkungan seperti apa ya? Artinya kan anak-anak harus beli tablet ya. Kalau misal anak-anak harus beli tablet, ada masanya rusak. Kalau udah rusak, apa yang terjadi? Tablet dibuang. Nah, berarti ngefek ke lingkungan. Misalkan seperti itu ya. Itu merupakan suatu pertimbangan nilai. Nah, anak-anak bisa nggak mikir sejauh itu gitu ya. Itu adalah prinsip atau nilai yang perlu dipertimbangkan misalkan. Nah, kemudian hal lain yang harus dipertimbangkan apa? Alternatif pilihan. Jadi berpikir kritis itu tidak hanya melihat dua pilihan ekstrim. Contohnya, bukan hanya melarang smartphone atau membebaskan smartphone. Ya kalau misalnya nggak dilarang berarti dibebaskan. Tapi anak-anak bisa nggak mikir suatu alternatif. Bukan melarang, bukan juga membebaskan. Tapi boleh menggunakan, tapi dibatas di dalam pembelajaran gitu. Itu kan suatu alternatif pilihan, tidak positif, tidak negatif, tapi pertengahannya. Pertimbangan hal yang harus dipertimbangkan lain dalam menilai ya, yaitu penimbangan atau weighing. Setelah semua faktor dipertimbangkan, seorang anak itu perlu menimbang gimana nih manfaatnya, gimana nih resiko dari keputusan yang diangkat, dan menentukan pilihan yang paling rasional ya. Jadi bukan hanya menilai, tapi mengangkat solusi juga. Bukan hanya menilai, tapi menjelaskan kenapa penilaian yang diberikan itu seperti itu gitu. Bukan hanya menilai, tapi ada juga pilihan, ngasih pilihan lain yang paling rasional di antara pilihan-pilihan yang diberikan gitu ya. Pilihan-pilihan yang diberikan itu tuh antara positif dan negatif tentunya. Tapi mungkin ada pilihan pertengahan yang lebih rasional daripada pilihan positif atau negatif. Oh, luar biasa ya. Nah, contoh kasus nih. Nah, yang tadi ya, sekolah ingin mengganti semua buku dengan tablet digital. Jadi si anak itu diminta untuk menilai nih, apakah kebijakan ini sebaiknya diterapkan. Kemudian untuk menjawabnya, siswa harus mempertimbangkan gimana faktanya. Misalkan fakta latar belakangnya, masalah biayanya, akses teknologinya memungkinkan atau enggak, wifi-nya bagus atau enggak gitu kan, biayanya butuh biaya berapa, SPP-nya masuk akal atau tidak gitu. Dan kemudian dampaknya pada belajar. Nah, anak pun perlu mempertimbangkan ini dampaknya pada belajar gimana, antara pakai buku dengan tablet digital. Ngefek enggak nih sebenarnya menggunakan tablet digital, ataukah bahkan sama aja antara buku dengan tablet digital, tapi ternyata biayanya setelah menggunakan tablet digital itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan menggunakan buku. Ya tentu saja kalau seperti itu ya siswa yang tahu ya, karena nanti jawabannya bisa beragam. Kemudian dampaknya terhadap kesehatan mata antara buku dengan tablet digital. Terus alternatif kebijakan lain, barangkali ada pembatasan. Boleh pakai tablet digital, tapi hanya 1 atau 2 mata pelajaran aja ya. Nah, ini merupakan contoh value judgment reasoning ya. Ada alasan-alasannya.
Nah, di sini inti kognitif yang diukur apa? Moral reasoning, penalaran moral, policy reasoning, kebijakan, decision making under complexity. Jadi nggak mengambil keputusan biasa-biasa aja, tapi pengambilan keputusan yang memang keputusannya itu bukan hanya satu yang benar, tapi lebih dari satu. Dan kemudian kemampuan menimbang konflik nilai, rasionalitas, normatif, ya. Nah, dalam konteks pendidikan IPA ini relevan untuk isu sosial ilmiah atau socio-scientific issue, kebijakan lingkungan, bioetik, ya, etika, biologi, etika kehidupan. Misalkan domba doli, cloning dan lain sebagainya itu masuknya bioetika, ya. Kemudian teknologi dan dampaknya. Contoh soal esai, kalau misal mau buat soal esai, soal itu harus menuntut siswa mengambil keputusan normatif dengan mempertimbangkan fakta, konsekuensi, prinsip, alternatif, dan penimbangan yang tadi 5 faktor tadi, ya. Fakta latar belakang, konsekuensi dampak positif negatif, prinsipnya kayak kesejahteraan, keadilan, keamanan, dan keberlanjutan lingkungan. Alternatif, barangkali ada alternatif lain selain positif negatif, dan penimbangan weighing, faktor manfaatnya ataupun faktor resikonya. Contoh 1, kebijakan sekolah yang tadi udah diinformasikan di awal, ya. Masuk contoh 2 nih, contoh soal 2. Ini hanya contoh ya teman-teman pemirsa, ya. Jadi berpikir kritis itu biasanya menggunakan wacana yang memang didapat dari berita kah, atau mungkin dari siaran YouTube dan kemudian kita transcribe, atau mungkin dari website, atau dari opini-opini di chatting misalkan, ya, dan lain sebagainya. Nah, jadi tidak pendek seperti ini karena ini fokusnya adalah ke pertanyaannya. Nah, contoh kasus isu lingkungan. Sebuah daerah ingin membangun pabrik yang dapat meningkatkan ekonomi, tetapi berpotensi mencemari lingkungan. Meningkatkan ekonomi, tapi berpotensi mencemari lingkungan. Ini kan akhirnya jadi serba salah, ya. Maju kena, mundur kena. Kalau pengen meningkatkan ekonomi, maka lingkungan tercemar. Tapi kalau pengen menjaga lingkungan, maka ekonomi tidak meningkat. Nah, jadi akhirnya apa? Anak itu harus menilai value judgment. Apa yang dinilai? Value judgment, yaitu pengambilan keputusan value yang memiliki nilai. Nah, pertanyaannya, apakah pembangunan pabrik tersebut layak dilakukan? Jelaskan dengan analisis nilai yang sistematis. Yang tadi, ada fakta latar belakangnya dipertimbangkan, dan kemudian ada apa lagi tadi? Ada alternatif solusi mungkin. Terus ada prinsip-prinsip yang diangkat, ya. Dan kemudian ada dampak atau konsekuensi, dan juga ada weighing atau pertimbangan, ya. Bioetik atau etika sains, ya. Apakah penggunaan hewan dalam penelitian ilmiah dapat dibenarkan? Jelaskan dengan mempertimbangkan prinsip etika dan konsekuensi. Jadi ada tikus mencit lah, kan kasihan tikus mencit, banyak sekali yang jadi korban, ya. Kemudian domba doli yang dijadikan korban untuk eksperimen cloning, ya, dan lain sebagainya. Nah, kasus energi batu bara masih banyak digunakan karena murah dan mudah didapat, tetapi menghasilkan polusi udara yang tinggi. Soalnya, pertanyaannya, apakah penggunaan batu bara sebagai sumber energi sebaiknya terus dipertahankan? Jelaskan dengan mempertimbangkan dampak dan alternatif yang tersedia. Jadi, murah dan mudah didapat, tapi menghasilkan polusi udara yang tinggi. Kan menguntungkan, ya, menguntungkan perusahaan batu bara karena murah dan mudah didapat. Jadi akhirnya mudah-mudahan listrik pun atau energi yang dihasilkan atau listrik yang dihasilkan dari batu bara bisa lebih murah bayarnya, gitu kan. Tapi bisa menghasilkan polusi udara. Nah, itu kan memerlukan suatu pertimbangan, memerlukan suatu daya analisis, ya, dalam memecahkan solusi ini. Nah,
Kasus yang kelima, contoh untuk teknologi dalam pembelajaran. Sekolah berencana mengganti buku cetak dengan tablet digital. Yang tadi ya kasusnya sama. Soalnya apakah kebijakan tersebut bisa diterapkan? Jelaskan alasan Anda dengan mempertimbangkan manfaat, resiko, dan kemungkinan alternatif. Pembangunan versus lingkungan. Sebuah daerah akan membangun pabrik yang dapat membuka lapangan kerja, tetapi berpotensi mencemari lingkungan sekitarnya. Apakah pembangunan pabrik tersebut sebaiknya dilakukan? Jelaskan keputusan Anda secara rasional. Socio-scientific isu socio-science ya. Kasusnya, penggunaan kendaraan listrik dapat mengurangi polusi udara, tetapi produksi baterainya berpotensi merusak lingkungan. Ini kan jadi serba salah ya. Apakah penggunaan kendaraan listrik sebaiknya didorong secara luas? Jelaskan dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Nah, ini anak-anak diminta untuk menilai suatu value judgment ya. Kedelapan, kasus ini dengan panduan indikator ya. Pembelajaran daring dinilai lebih fleksibel, tetapi banyak siswa mengalami kesulitan memahami materi. Soalnya, pertanyaannya, apakah pembelajaran daring sebaiknya dijadikan sistem utama di sekolah? Dalam jawaban, kita mempertimbangkan fakta yang relevan, dampak positif negatifnya, terus prinsip yang digunakan, yang tadi ya, ada keadilan, kesejahteraan, keamanan, dan keberlanjutan lingkungan. Kemudian alternatif kebijakannya seperti apa? Ada nggak alternatif positif negatif selain positif negatif? Dan keputusan akhir dan alasannya. Ini kasus 9, data dan keputusan soal berbasis data nih. Hasil survei menunjukkan 70% siswa merasa lebih nyaman belajar tatap muka. 60% siswa menyukai fleksibilitas pembelajaran luring. Satu, belajar tatap muka yang pembelajaran daring. Yang kedua, ini lebih senang daring. Satu offline, satu daring. Dan bedanya gak jauh beda. 70% pengen offline, 60% pengen online. Nah, jadi kan dilematis ya. Jadi berdasarkan data tersebut, apakah sekolah sebaiknya menerapkan pembelajaran daring atau tatap muka sebagai sistem utama? Jelaskan keputusan Anda. Jadi nilai yang diberikan oleh siswa itu harus dijelaskan alasannya gitu. Nah, kalau misal pengen bikin soal, maka ada beberapa ciri. Soalnya harus bikin dilematis atau pilihan ya, mengandung dilema, pilihan. Gak punya satu jawaban benar, jadi lebih dari satu jawaban benar. Memerlukan pertimbangan nilai, mengandung konflik kepentingan, mendorong argumentasi terbuka. Jadi bebas argumentasinya. Jadi bukan hanya benar dan salah, tapi bagaimana siswa itu mengangkat argumentasi terkait keputusan mereka. Jadi bukan hanya ini harusnya sekolah mempertimbangkan pakai tablet. Seharusnya sekolah itu jangan menggunakan pakai tablet. Jadi bukan hanya masalah pakai tablet atau bukan pakai tablet, tapi yang dinilai itu siswa itu keluar enggak ininya, nyebutin fakta enggak, mempertimbangkan dampak enggak, menjelaskan prinsipnya atau enggak, atau melakukan weighing atau enggak gitu ya. Sampai mana? Jadi bukan soalnya itu bukan hafalan, bukan hitungan, dan bukan juga satu jawaban pasti kayak pilihan ganda gitu kan. Oke, kita lanjut. Contoh rubriknya nih. Skornya 4 kalau menyebutkan fakta, prinsip, konsekuensi, alternatif, dan melakukan penimbangan-penimbangan yang eksplisit. Jadi ini beberapa pertimbangan diangkat sama si anak. Nah, kalau skornya 3, analisis cukup baik tetapi kurang eksplisit dalam weighing. Jadi kurang eksplisit dalam mempertimbangkan banyak hal. Skornya 2, pendapat dengan sedikit alasan. Skornya 1, opini tapi tanpa dasar rasional.
Nah, jadi ability 8 ini sangat relevan kalau penelitian berbasis isu kontroversial IPA ya. Isu sosiosaintifik itu betul-betul banyak yang kontroversi ya. Kayak misalkan domba doli gitu ya. Terus menggunakan mobil baterai ya, mobil listrik gitu ya. Satu sisi hemat listrik gitu, hemat nggak ada polusi gitu ya, tapi di sisi lain baterainya teh mudah rusak. Kemudian mengkaji literasi sains dan pengambilan keputusan. Yang ketiga itu relevan dengan untuk mengukur kemampuan argumentatif normatif. Jadi terkait dengan nilai ya, argumentatif itu kan ada argumentatif empirik dan argumentatif normatif ya. Kalau empirik itu berdasarkan data, tapi kalau normatif itu berdasarkan opini ya, penilaian ya. Ability ini sering menjadi indikator tertinggi dalam hierarki berpikir kritis karena menuntut integrasi fakta dan nilai. Oke, demikian terkait dengan ability 8, yaitu make and judge value judgment. Oke, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan bisa dikembangkan soal yang relevan dengan ability ke-8 make and judge value judgment pada indikator inference. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.